if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Kali ini gua akan review pertandingan-pertandingan yang berlangsung tadi malam seperti biasa. Kita mulai dulu dari Serie A. Serie A, Inter menang 1-2 lawan Sassuolo. Dan memang kelihatan secara permainan pun, ya gue bisa bilang ini ugly win ya. Karena pertama, Sassuolo tidak bermain seperti biasa. Ya, Sassuolo ini sering juga merepotkan tim-tim papan besar, tim-tim papan atas. Ya, tim-tim besar, apalagi mainnya di kandang Sassuolo, biasanya mereka akan bermain dengan baik. Tapi tampaknya di pertandingan kali ini mereka pun drop. Sehingga Inter, golnya yang pertama kan lewat situasi corner ya. Jadi praktis bukan set play. Yang kedua dari situasi crossing. Jadi sebenarnya ya kita tahu sama-sama bahwa penampilan Inter di musim ini terutama itu sangat ngedrop ya dibandingkan musim lalu. Ya, musim lalu mereka mampu menampilkan permainan yang atraktif dan juga hasilnya juga bagus. Sedangkan di musim ini, sebelum pertandingan ini juga Inter tidak mulus ya jalannya, sekarang ada di peringkat 7 bahkan. Ya, jadi ya walaupun 3 poin bagus dalam arti untuk meningkatkan kepercayaan diri, ya untuk setidaknya para pemain ini termotivasi lah ya, termotivasi dengan 3 poin ini, apalagi di markas Sassuolo tidak mudah meraih 3 poin. Semoga penampilannya mulai stabil ke depannya, karena apalagi nanti ada Piala Dunia, ini bisa sangat berpengaruh ya. Karena kembali lagi, adanya Piala Dunia di tengah-tengah musim ini bisa menjadi suatu suatu perubahan, suatu perbedaan ya bagi tim-tim Eropa secara performa nantinya. Itu bisa sangat berpengaruh. Nanti kita lihat seperti apa, karena untuk sementara Serie A ini kan masih sangat terbuka ya. Inter masih ada di bawah, AC Milan juga di peringkat 3, peringkat satunya masih Napoli, Atalanta, Juve pun terus seok-seok. Artinya tidak bisa ditebak lah ibaratnya Serie A itu seperti apa ke depannya. Karena kita lihat di pertandingan selanjutnya adalah Milan menghadapi Juventus. Main jam 11 malam. Kemarin memperebutkan sebenarnya adalah peringkat 4 besar ya. Tapi kembali lagi kita melihat Juventus yang ya secara overall nggak banget lah menurut gue. Benar-benar secara permainan, secara bagaimana mereka membuild up sebuah serangan gitu, sangat-sangat textbook. Ujung-ujung ke sayap, crossing, sayap, crossing. Mungkin di awal mereka mendapatkan setengah-setengah peluang. Nah, baru AC Milan mendapatkan peluang pertamanya yang membentur tiang itu ya, situasi corner, yaitu menit 19 kalau nggak salah. Setelah itu Milan full ambil kontrol permainan. Ya, mereka menguasai lebih banyak, mereka meng-create peluang lebih banyak, bahkan ada kena tiang 2 kali ya. Itu tadi yang pertama, yang kedua juga kena tiang. Dan akhirnya bisa mencetak gol di menit 45, menit terakhir. Tomori lewat, ya sebenarnya rada-rada ya gol jatuh dari langit juga, karena Giroud tendang, ada Tomori di depan ya, kena badannya dulu, tidak sengaja, dan akhirnya di shoot dan 1-0. Praktis layak unggul, sangat layak unggul. Bahkan gue bilang 2-3-0 harusnya bisa AC Milan dapatkan di babak pertama, karena mereka jauh lebih berbahaya serangan-serangannya dibandingkan Juventus yang tidak sama sekali ada bahayanya sama sekali. Masuk babak kedua, sebenarnya sama kayak babak pertama ya, di awal-awal bahwa AC Milan terus melakukan serangan, dapat counter ya, lewat Brahim Diaz 2-0. Ya, Brahim Diaz 2-0, habis itu Juventus mulai ambil alih. Tapi Juventus ketika menguasai pertandingan dari menit 50-an ya, itu tidak ada bahayanya sama sekali. Ujung-ujungnya crossing. Aduh, puyeng gua nontonnya. Ya, puyeng gua liatnya. Permainan yang sama sekali nggak menghibur dari Juventus. Tidak ada kelihatan bahwa mereka benar-benar mengancam lini pertahanan dari Milan. Padahal Milan bermain tanpa seorang Maignan ya, yang sangat penting perannya ya di penjaga gawang. Bahkan di belakang pun itu
Tomori dengan Gabia. Ya, tidak ada Kjaer, tidak ada Calabria, tidak ada biasanya itu yang main siapa ya? Ya, dua pemain itu lah yang biasa main kan. Calabria dengan Kjaer. Tidak ada dua-duanya, tapi tetap bisa sangat solid dan Juventus praktis gak bisa apa-apa kalau menurut gue ya. Jadi sangat layak kalah ya, dan kembali lagi Juventus terseok-seok peringkat 6, 8. Jadi ya kita lihat nanti ke depannya gimana. Allegri juga belum ada tanda-tanda dipecat. Ya, that's good untuk tim-tim lain. Terus kita ke Premier League. Pertama Chelsea menang 3-0 lawan Wolves. Ya kelihatan luar biasanya strategi dari Graham Potter. Dia tahu kapan harus menggunakan 3 back seperti di Champions League kemarin, kapan harus 4 back. Dan di pertandingan kali ini 4 back lagi dengan skema yang jauh lebih berubah. Ya, Gallagher diberikan leluasa di sebelah kanan. Sedangkan Mason Mount itu di belakang seorang Kai Havertz. Nah, ini memang peran terbaiknya Mason Mount. Terbukti 2 assist dia mampu menciptakan. Pulisic diberikan kesempatan. Bahkan Armando Broha itu juga diberikan kesempatan di pertandingan kali ini. Walaupun di babak kedua dia bisa cetak gol. Artinya Graham Potter ini berbeda sekali dengan Tuchel, di mana Graham ini mencoba memanfaatkan semua kapasitas pemain yang dia miliki. Bahkan sekarang bisa kita katakan Mendy dengan Kepa lebih sering main mana? Yaitu lebih sering Kepa. Kenapa? Tampaknya Graham Potter ini lebih suka dengan gaya permainan Kepa dan terbukti perform. Nah, ini yang menurut gue patut untuk dinantikan, disaksikan gitu, bahwa perubahan-perubahan yang dibawa oleh Graham Potter ini positif, bahwa dia tidak memaksakan strategi yang dia punya, tetapi dia manfaatkan kualitas pemain yang dia miliki, dan itu sangat baik, sangat sukses sejauh ini. Ya seperti yang gue bilang, patternnya ini prosesnya ini sedang dalam peningkatan dari Chelsea. Jadi ya that's good untuk Chelsea ya menurut gue, dan fans Chelsea boleh sedikit menarik nafas lega. Ya kita lihat nanti ke depannya seperti apa, karena tujuannya Chelsea ini kan untuk berkompetisi menjadi juara, bukan hanya untuk 4 besar. Jadi kita lihat seperti apa. Terus kita ke Manchester City Southampton, tidak usah dibahas ya, seperti biasa City menang 4-0. Yang menang besar karena Southampton juga bukan tim yang bertahan. Mereka mencoba meladeni permainan terbuka, ya selesai lawan City. Sesimpel itu pembahasannya, dan kembali lagi Haaland mencetak gol. Ya nothing special, seperti biasa mengamuk ya, ibaratnya seperti itu. Terus kita ke Tottenham Hotspur, juga menang tipis lawan Brighton. Brighton ini kita tahu sendiri kan tidak mudah mengalahkan Brighton, apalagi di kandang. Tapi Spurs kali ini bisa mengalahkan Brighton, walaupun yang harus menjadi man of the match adalah Hugo Lloris. Artinya Spurs diserang terus, betul sekali. Terus kita ke La Liga. La Liga mungkin Madrid doang ya. Madrid menang 1-0 lawan Getafe. Ya, kali ini Madrid Ancelotti mengistirahatkan Kroos. Tidak main sama sekali. Di tengah ada Tchouaméni, Camavinga dengan Modric. Ya, di depan Valverde, Rodrigo dengan Vinicius karena Benzema absen. Di belakang Rudiger, Militao, Alaba dengan Carvajal. Ya, jadi ada beberapa rotasi juga yang dilakukan oleh Real Madrid, terutama dari penjaga gawang pun Lunin yang bermain kan. Sudah 2 pertandingan Lunin bermain karena Courtois cedera. Nah, bagaimana jalan pertandingan? Seperti biasa Real Madrid dari awal langsung menekan sampai dapat gol cepat, gol menit 3 ya, lewat headingnya Militao, corner ya, it happens. Abis itu kan harusnya kan Getafe ya. Gue mengharapkan bahwa ya ketika Real Madrid mampu mencetak gol terlebih dahulu, Getafe melakukan serangan lebih banyak lagi. Ya, dan itu biasanya space yang ditinggalkan itu mampu dimanfaatkan Real Madrid untuk bisa mencetak gol selanjutnya. Ternyata Getafe setelah Real Madrid bisa cetak gol, apa yang dilakukan adalah bertahan total. Aduh, gue nonton pertandingan yang dimana tim lawan itu bertahan total, males gue jujur. Dan memang Real Madrid dapat beberapa peluang, setengah peluang, tapi ya kembali lagi susah menembus lini pertahanan Getafe, karena Getafe bermain dengan 5 back, 3 gelandang, dan 2 di depan pun sering mundur ke belakang. Jadi praktis
layak menang juga Real Madrid dan bagus, it's good. Sementara mereka ada di puncak klasemen karena Barcelona belum main. Kalau Barcelona main dan menang juga, bahkan Barcelona bisa di peringkat 1. Nah, ritme bermain seperti inilah yang harus dijaga oleh Real Madrid, bahwa memang masalahnya ada di finishing. 2 pertandingan lalu juga masalahnya di finishing. Jadi bagaimana mereka bisa mengatasi itu dan tetap meraih kemenangan demi kemenangan, maka dengan sendirinya nanti finishing ini akan jauh lebih baik, dan jauh lebih baik ke depannya. Jadi sementara untuk menjaga ritme kemenangan ini penting sekali kemenangannya ya. Walaupun hanya 1-0, walaupun hanya gol di menit-menit awal, tapi kembali lagi kita harus lihat kondisi lawannya seperti apa, dan kondisi Real Madrid juga sudah berusaha bermain dengan baik gitu. Mereka sabar menguasai bola, tidak terburu-buru, dan memang ada beberapa momen bahkan banyak itu shooting dari jarak jauh. Karena apa? Karena Getafe ini melakukan low block yang begitu sulit sekali untuk menemukan celah di lini pertahanan, terutama Real Madrid bermain tanpa striker. Ya, jadi itu pembahasan gue terhadap beberapa pertandingan yang cukup menarik. Ya, kita lihat di besok malam itu ada Barcelona, ada nanti malam ada Arsenal Liverpool, dengan nanti ada MU Everton. Jadi kita lihat besok seperti apa. Gua akan membuat review lagi. Oke, segitu dulu dari gua. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share, komen kalau kalian punya pendapat lain. Salam sepak bola.